Suara saya udah kedengeran belum? Suara saya udah kedengeran belum? Udah Ibu. Udah, Bu. Oke, jadi tunggu dulu. Ya, jadi saya pikir-pikir untuk UAS-nya itu kalian sama aja topiknya ya. Jadi ini tugasnya tugasan perorangan ya. Ini data perubahan lahan ini udah saya buat, saya udah potong semuanya ya. Udah saya potong sesuai dengan batasnya. Jadi kalian tinggal mengklasifikasikannya. Kemudian ini udah ada format untuk UASnya. Jadi semua sama ya. Jadi ini tugas perorangan, nggak jadi tugas berkelompok ya. Nah ini kalian buat covernya sendiri kayak biasa. Nah isi dari tugas UASnya, kalian jelaskan data. Misalnya kalau NIM ganjil itu hanya mengerjakan 2017, 2019, pokoknya yang ganjil-ganjil. Sedangkan NIM yang genap, artinya genap tuh belakangnya itu genap. Misalnya 60 itu genap, 67 itu ganjil, 57 itu ganjil gitu ya. Nah, kalau yang NIM-nya ganjil itu mengerjakan eh perubahan lahannya dari 2017, 2019, 2021 dan 2023. Kalau NIM-nya genap, tadi yang ganjil, kalau yang genap 2018, 2020, 2022, 2024. Jadi tiap orang hanya mengerjakan 4. Nah, nanti dijelaskan di sumber data ini kalian misalnya NIM ganjil menggunakan data tahun segini 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 gitu. Kemudian buat tahapan petanya, saya pertama diklasifikasikan kayak kemarin apa namanya eh apakah dia crops, apakah dia bulk area kayak gitu ya. Terus setelah diklasifikasikan, gimana kalian jadi mengubah jadi poligon. Kemudian menyimpan hasil file dalam Polygon dalam format save file. Dan terakhir itu tahapan membuat layout peta. Jadi dibuat pertama ini gitu langkah-langkahnya kalian buat sampai dia menjadi peta satu aja, layout peta. Nah, kemudian yang nomor tiga, kalian analisis hasilnya. Misalnya kayak kemarin itu udah bisa kalian mengeluarkan berapa luasan dari setiap poligon tersebut. Jadi kalian bisa membuat analisisnya. Jadi analisisnya itu udah ada tabelnya itu. Misalnya kalau kalian NIM-nya ganjil, berarti 2017, 2019, 2021, 2023. Nah, misalnya 2021, 2017 apa aja dia tata guna lahannya. Terus luasnya berapa. Ini cocok kayak. Tahu nggak ini jangan Bu, tahun ya. Ini izin nomor aja. bertanya, Bu. Ya, Jadi kita buat peta per orang tuh empat, empat itu 4 buat peta, peta. Bu. Ya, 4 peta. Tapi Terus udah saya hasil potong tinggal analisis. di klasifikasiin aja. Layoutnya kan bisa juga jadi satu. Layoutnya kalian buat satu, terus peta yang dimasukkan diganti-ganti. Gimana? Baik, Bu. Oke. Jadi kalian nggak usah isi potong dan lain sebagainya. Saya udah potong. Kalian tinggal mengklasifikasikan yang seperti kemarin itu aja. Yang warna ini apa, yang warna ini apa gitu ya. Kemudian setelah diklasifikasikan dijadikan save file kayak kemarin tuh. Jadi kalian udah bisa buat petanya, klasifikasinya, kemudian bisa bikin layoutnya gitu ya. Nah kemudian isikan link drive folder. Kalian udah bener nggak bisa nyimpen filenya dalam save file yang bisa terbaca. Itu aja ya.
Kalau covernya nggak ada formatnya, terserah kalian aja yang bagus. Nah, kalau zaman sekarang kan udah banyak bisa membuatnya dari Canva apa gimana boleh. Oke itu ya. Jadi biar sama juga, biar bobotnya sama pekerjaannya. Jadi eh, semua hanya mengerjakan yang perubahan itu aja. Apa perubahan lahan aja. Setiap orang mengerjakan part. Nah, jadi yang ganjil tahun ganjil, yang genap tahun genap. Kira-kira untuk UAS-nya ada pertanyaan dulu nggak? Bu, izin Bu, saya bertanya Bu. Ya, Bar- Berarti kelompok yang kemarin kita buat tuh nggak jadi dipakai Bu. nggak jadi ya. Karena nanti takutnya Terus saya kalau kalian beda-beda gitu tingkat kesulitannya. oh begitu. Terus kalau laporannya tuh buat sendiri juga nggak individu 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 jadinya. ya. Heeh. Untuk ada contoh laporannya Bu atau gimana Bu? Ini dah saya bilang ini. Tinggal kalian isi ini aja satu 2 3 4 jadi jawab. Satu jelaskan datanya Berarti kalian cuman apa aja. Ya cover ini. sama 4 poin itu aja. Ya, Oh baik Bu. ya cuman itu aja ya. Jadi biar kalian bisa. Kalian kira-kira Eh, waktu ngumpulnya berapa berapa hari bisa? Tapi nggak bisa lewat dari 1 minggu besok ya, karena kalian kan minggu UAS-nya kan minggu depan. Kalian mau bisa kerjaannya sampai hari apa? Hari Jumat atau Sabtu? kalau hari Minggu nggak bisa Bu. Minggu boleh, Bu. Ya oke Minggu ya. Minggu jam berapa? Minggu jam dua puluh Tiga tiga lima sembilan. 59. Ah, oke. Kita Baik Bu. gitu ya. Sepakat ya hari Minggu ya. Deadline di sini tanggal 1. Ini tinggal kalian download ya, jangan kalian hapus nanti ya deadline. Minggu, Minggu tanggal berapa nih? Coba lihat. Kan Minggu, Sabtu 13 ya. 13 Juli. Oke, file itunya di gini aja ya. Kan kirim PDF aja ya biar gampang dibuka. Tapi pastikan nanti linknya bisa dibuka ya. Biar saya tahu kalian udah bisa beneran menjadikan save file apa enggak gitu ya. Seperti Oh, kemarin tuh Bu, dijadikan Bu, folder aja. Bu, untuk perubahan itu gimana maksudnya Bu? Ah, ini udah saya salah kayaknya ini ya. Untuk tabel perubahan. Ini ndak usah ada isi ya. Ah, biar nggak Oh, nggak usah Bu kelanjut. ya. Ya. Jadi tahun Berarti berapa? cuma tahunnya, jenis Hmm. Ini tahun jenis-jenis tata guna 2017. lahannya, habis itu Nah, luasnya. misalnya Berarti ini saya crops gitu. Ini ACS build area gitu misalnya. oh, Hmm. ngerti Bu, ngerti Bu. Ini Kasih Bu ya. apa lagi? String gitu misalnya. Nah, gitu ya. Ini kok nggak bisa dihapus ya? Terus kolom. Udah. Ini semua sama formatnya kayak gini ya. Jadi ada covernya, ini sumber datanya, tahapannya, analisisnya, sama link drive save filenya. Oke, kira-kira saya ada pertanyaan nggak dulu? Jadi Tadi saya satu rasa Bu, biasa ya. tanggal 13 hari Minggu kan Bu ya? Bukan tanggal Heeh. 6 kan ya? Bukan kan Dari kalian kan minggu harusnya kan tanggal berapa kalian UAS kan? Hari UAS Minggu udah 7 tanggal 15, 15 harusnya kita UAS Bu, hari Selasa. Selasa ya? Jadwal kita, Nggak sesuai sorry Bu, jadwal. Senin Bu, Senin Bu, Senin Bu. Ya, Senin Jadwal ya kita kan. Senin. Ya, itu udah harusnya hari Senin ini. Saya masih kasih sampai tanggal 13 ya. Oke, Berarti ada lagi untuk nggak? hari Senin jadwalnya tuh kita nggak ada ketemu Bu ya? Nggak, kan udah nih yang terakhir. Nomor 15. Bertemu 15. Oh baik Bu. Oke,
Ada lagi gak? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini berarti dibikin layout dulu, habis itu disimpan save filenya. Habis itu layoutnya ini dijadiin Word gitu ya, Bu? eh Save file itu maksud saya yang udah diklasifikasi yang kayak kemarin kita udah ini tuh loh. Coba ya. Biar kalian misalnya ini kemarin nih. Ini apa nih? Nah, ini kan kalau udah klasifikasi ini nih. Nah, ini yang kalian export kemudian fitur ini ya. Jadi kalian buat di dalam ini save file kan habis itu kalian buat folder gitu ya. Biar apakah kalian udah bisa mengeluarkan ini gitu misalnya misalnya tahun 2017. Biar dia jadi satu di sini nanti kalian nggak susah. Kemudian di sini 2017. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini di mana tadi ya? Ini misalnya penelit. Nah, ini jadi satu file tuh harus isi kayak gini ya. Jadi kalau bisa kebuka berarti kalian udah bisa untuk nyimpen save filenya. Kalau saya nanti nggak bisa buka berarti kemungkinan kalian nggak bisa nyimpen save filenya seperti itu ya. Jadi habis itu kalau yang di situ yang tahapan baru satu aja buat layout petanya yang ada gridnya dan lain sebagainya itu. Jadi intinya yang di link drive tuh yang nggak usah pakai apa namanya layout, tapi yang penting hasil klasifikasi kalian yang dalam bentuk vektor itu udah bisa terbuka. Jadi kalau mau coba nanti kalian upload dulu foldernya, habis itu download mau kebuka apa enggak gitu ya. Biar apa namanya saya yakin kalian udah bisa nyimpan. Kira-kira paham nggak? Oh, berarti yang di save file itu yang kayak yang apa namanya layer terakhir layer terakhir aja bu ya. Lihat terakhir Sebelum aja. sebelumnya misalnya kita kayak ngubah-ngubah tuh nggak berarti kan? Nggak. Lihat Oke, terakhir aja ya. ya kasih bu. Ya, ya. Oke itu aja ya. Jadi yang penting kalian karena ini pemetaan, yang pertama kalian bisa mengklasifikasikan raster. Kemudian setelah kalian bisa mengklasifikasikan raster, kalian bisa mengubah raster menjadi vektor. Karena kalian bisa juga menyimpan hasil vektornya sampai bisa dibuka dalam satu folder. Terus ketiga, keempat, kalian sudah bisa membuat layout peta gitu yang udah ada judulnya dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu kan juga bisa dibuka, apa namanya, diganti, tinggal diganti petanya aja. Misalnya gini, kalian buat satu, nah ini kalian buat satu, nah kalian ada yang kalian matiin sama yang nggak kalian matiin gini ya misalnya. Gimana dia? Bukan nih ya. Nah ini ya, saya kalian buat satu gini, satu aja. Nah ini kalian ganti-ganti, aduh, oh dia. Ganti lah. Ini masnya mau ya. Ya intinya gini lah kalian buat satu terus habis itu di sini kalian lagi matiin misalnya kalian buat udah 2017 misalnya nah habis itu kalian ganti misalnya sama 2018. Nah ini kalian refresh, nah jadi dia berubah, jadi kalian buat layoutnya satu aja terus nanti tinggal ekspornya aja yang berkali-kali gitu, 4 kali gitu. Nggak mau dia, misalnya ini mau dia. Ya itulah intinya ya. Kalian kan udah kemarin udah nyoba untuk bikin layout. Jadi biar semua yang kita sudah pelajari itu dapat kalian
buktikan gitu ya. Artinya sudah bisa semuanya membuat layout, membuat klasifikasi peta dari raster ke poligon, kemudian eh, mengekspor gitu ya. Nah, itu aja intinya. Kalian udah ngerti kan? Apa ada yang belum ngerti? Izin mastiin Bu, untuk Heeh, berarti ini kan ada 4 peta ya, ada 4 akun. heeh. Itu dalam satu file dengan layer yang berbeda kan itu jadi ya? Dalam Maksudnya, satu file dengan apa? maksudnya buatnya itu kayak barengan gitu, tapi layernya nanti kita beda-bedain gitu kan? Untuk layoutingnya, apa yang apanya? Pas buat petanya Bu, terus Pas buat satu-satu ya. petanya, Makanya kan ini bisa di kayak di refresh gitu, dia kan jadi ke 2000, dari heeh, 2017 pindah ke 2018. heeh. Berarti kan di Layouting file di ini. sini. Heeh. Ya, bisa. Kalian buat satu aja, gini yang ada grid segala macamnya, judul segala macam itu bikin satu kali aja. Nanti untuk apa namanya? Misalnya 2000, ini 2017 kalian buat dulu di sini namanya 2017 gitu ya. 2017 misalnya. Apa sih artinya lorem issum nih kok? Terus kalau kita buat ya, 2017 gitu misalnya. Terus kalian ekspor kan, ekspor image. Nah, kalian buat 2017. Ya, sip. Nah, sekarang kalian ganti misalnya ini kalian matiin yang 2017, 2018 nih. Kayak hidupin, terus kalian refresh lagi. Nah, sekarang ini kalian ganti 2018 sama legendnya ya. Terus lagi dia kalian export 2018 sampai 4 kali gitu. Baik Bu, Apa, Pak? paham paham. Terima kasih Bu. Tapi, Pak, Oke, ada lagi nggak dulu untuk AS-nya? ekspor itu 10.000 kilo atau 6 bulan. Untuk ditransmisi ganti lagi di kilometer. Oke, 219 lagi 1 ribu atau 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau ditransmisi kalau di mesinnya itu 10.000 Oke, 6 bulan. Oke. ada lagi nggak? Mau tanya Bu, izin memastikan habis Eh, di layoutin itu kan ke save-nya as image. Nah, itu dimasukkan jadi lampiran laporannya atau gimana Bu? oh, Atau apa aja? dimasukin di sini, di hasil ya. Peta-peta sajikan peta-peta yang sudah diekspor. Misalnya 2017. Oke, ya. Oke, oke, Terus paham Bu. tabelnya ini gitu. Berarti yang shapefile ini di-upload per tahunnya. Terus Mm-mm. kalau yang layout yang udah diekspor ini dimasukin di analisis hasil. Habis itu Ah, baru bikin tabelnya itu kan. ah. Oke, oke, Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaannya dulu, biar nggak salah paham. Ada nggak? Oh ya Bu, untuk covernya ini dibikin kayak formal laporan praktikum atau laporan laporan Nggak, gitu atau nggak sebebasnya? bebas saja. Oke, Yang bagus saja. Oke, oke Bu. Siap. ada lagi? Kalau udah, saya mau lanjutin dulu ngajarin terakhir overlay aja ya. Karena kalau jalur evakuasi itu banyak datanya dan agak lama nanti menjelaskannya. Jadi terakhir saya ajarinnya kerawanan banjir ya. Nah ini saya udah upload ini ya. Kalian bisa download dulu ini biar gampang. Udah ada file sungai sama jenis tanah ya. Sama juga udah ada apa namanya dam yang udah dipotong. Jadi silakan di-download dulu. Nah baru kita apa namanya kasih nilai kayak kemarin ya. Oke, kita coba ya. Ini juga udah saya record. Nanti jadi kalau kalian mau coba di rumah itu bisa. Nah, ini kita masukin dulu semua file-file yang ada. Eh, kemarin mana dia gitu ya? Ini aja deh. Unda.
Nah, ini kita ikutin ini aja ya, karena kebetulan apa namanya, datanya saya pakai yang ini dulu waktu apa namanya, buat buat klasifikasinya ya. Nah, yang pertama kita lakukan analisis slope. Nah, kayak dulu kan kita analisis slope, yang kita gunakan adalah eh apa damnya ya, yang kalian dapat dari Demnas itu. Ini kebetulan udah dipotong ya, mana dia? Ini kan, nah, begini dia. Inikah dia? Ah, kok ini dia? Bukan deh kayaknya. Hmm, coba. Hmm, iya sih harus ini. Udah ada gambarnya. Oh, udah ada gambarnya. Hmm, ini dia. Eh, nah, gini ya. Jadi ini data dem di Das Unda ya. Mungkin tahu kalau pernah tahu yang di Klungkung itu dari Karangas sampai Klungkung. Nah, ini kita sama kayak kemarin kita lakukan analisis raster, kemudian kita buat kontur. Nah, interval konturnya. Kok kontur ya, bukan slope ya. Kita nyari yang slope ya. Di analisis slope. Nah, ini kita centang yang S persen ini ya. Oke, ini kita simpan. Nah, ini juga ya penting nih biar langsung dia tersimpan, nggak kehapus nanti kalau slope. Nanti saya jadiin satu aja ya. Udah. Nanti kalau kalian mau coba buka ya, kita run. Nah, ini udah ada ya dia slope-nya. Nah, kita sekarang klasifikasiin dia slope-nya kayak kemarin itu. Jadi berapa dia tuh? Ini ya, 8, 15, 25, 45. Caranya kita cari di sini. Ini biar nggak ganggu nih. Nah, ini kita cari di sini ya, reclass. Nah, reklasifikasi by tabel ya. Biar bisa kita masukin tabelnya ya tadi. Ini kita ganti dulu yang slope. Nah, ini di advance parameter nih. Bukan di sini. Yang ini ya, 3 nih. Kita buat 5 kayak kemarin. 0 sampai 8. Value-nya berapa? 5 kalau saya. 5. Ini kok nggak mau dia? Nah, kok nggak mau dia? Dan 8,1 gitu aja ya. Sampai 15. 4. Nah, ini
Makanya agak susah yang ini. Jadinya saya rasa nanti berbeda apa namanya tingkat kesusahannya. Jadi akhirnya saya jadikan kalian satu semuanya. 3, 25,1, 45, 2, 5, 1,001. Oke, nih request look. Nah, nanti kalian bisa gitu ya, nanti kau ulang kalau oh salah ini ya. Ini harusnya 8,1 ya. Oke, udah close. Setelah udah di request, ini kemudian eh, kita properties dulu. Ini diganti jadi single band shade color. Hmm. Ini nggak mau ya? Kok 25 aja dia? Hmm. Harusnya dia deh. Ke 8, 15, 25, 20. Ntar dulu ya. Harusnya dia udah ada tadi itu ya di hmm, saya salah di mana ya tadi itu ya. Coba ini gimana? Loh, coba ya kita ulang ya biar nggak salah. Itu no 85, 85, 8, 15, 2, 4, 15, 25, 3, 25, 45, 2, 5, 1000. Oke, coba kita ganti request 2. Nggak mau nih ya. Oh, ininya belum isi rangkas. Coba. Ini ya. Coba kita run. Ini harus oh, udah ya 1 sampai 5 nih ya. Ini kita hapus saja yang salah.
Oke. Nah, ini kita properties. Hmm, nah, ini udah ya, ada 1 sampai 5 ya. Kita oke. Nah, setelah udah 1 sampai 5, baru kita polygonize ya dengan cara raster conversion ya. Polygonize. Ini yang kita gunakan apa aja ada ini ya. Slope boleh. Slope. Nah, udah. Kita ini biar tahu, kita klik kanan, zoom, open atribut tabel ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia masih jadi banyak. Nah, seperti kemarin kita bisa di solve ya. Vektor. Tapi kok ada nolnya ya? Kok ini nolnya mana aja ya? Harusnya nggak ada ya nol. Artinya kalau nol tuh artinya dia nggak ada datanya ya. Ini banyak ya juga ya. Yang kuning apa nih? Rata-rata semua dia di kuning ya. Ini yang nol semua di kuning ya. Nanti kita jadiin satu aja deh di kuning. Ya intinya ini udah ada nilainya gitu ya. Nanti kita bisa tinggal tambahin. Jadi di sini di open atribut tabel ini kita bisa di solve dulu ya biar jadi satu. Vektor geoprocessing di solve. Nah ini tunggu sebentar.
Nih ya, saya lanjutin ya. Nanti kita tinggal run aja. Ini kita pilih dulu ya. Ini pilih slope-nya. Kemudian kita run. Nah, ini kita tunggu agak lama ya karena banyak tadi ya. Ya, tunggu dulu ya. Ini agak lama nih ya. Ini mungkin yang sama kayak minggu lalu ya. Ini kita buat slope. Kemudian slope-nya diklasifikasiin dulu. Kemudian baru eh nah ini ya. Ini kok mau nih ya. Enggak deh. Karena banyak ya. Coba kita lihat. Oh, ini masih yang banyak ya. Belum jadi deh. Masih 17% ya. Ini ya. Karena banyak mungkin ya. Jadi tergantung laptop juga ya. Kalau laptopnya semakin bagus, biasanya lebih cepat ya. Nah, setelah itu sambil menunggu ini bagus. Udah ya dia. Oh, violet ya. Coba kita ulang ya. Vektor.
Oke, nanti dicoba itu ya di dissolve ya, intinya di dissolve. Udah nanti dia keluar apa namanya angka-angkanya itu ya. Jadi nanti dia ada skor 1 sampai 5 ini. Nanti kita kasih keterangan slope-nya kayak gini ya, yang kayak kemarin lah. Kemudian kita tambahkan dia dengan jenis tanah. Nah, ini karena dia masih lama sekali nih ya. Nggak mau jalan ya. Save dulu deh. Nggak mau ya dia. Nah, kita tambahin aja dulu jenis tanahnya. Ini kemarin saya udah, nah dia udah fail nih ya. Nah, oke. Terus eh kita tambahkan dulu deh jenis tanahnya. Tanah unit tanah itu ya. Cari yang SAP. Nah, kemudian ini juga sama kita isikan dulu dia nilai ya. Ini misalnya Regosol dia 1, Andosol dan lain sebagainya ini 2 gitu ya. Nah, untuk di jenis tanahnya ini ada Regosol semua ya. Jadi kita bisa mengisikan bahwa dia itu sangat 1 ya. Nilainya 1 ya. Regosol 1 ya. Berarti ini semua kita kasih nilai 1. Nah, kita buat skornya baru di kolom baru ya. Ini kita hidupkan pulpennya. Kemudian kita tambahkan ini ya, kolomnya. Skor tanah. Ini ya integer aja ya. Nah, oke. Karena semua regosol ya. Ini kita isi 1, 1, 1, 1. Kemudian kita save. Habis itu matiin pulpen ya. Terus habis itu apa lagi ada nih? Precipitationnya ya. Seperti kemarin ya. Datanya. Misalnya kita asumsikan aja di sini di tanah aja kita isi misalnya. Jadi kalau kalau precipitation itu harusnya kan per titik, tapi kalau kita punya datanya 1, kita jadiin 1 aja di SAP mana aja boleh. Ini kita pakai aja di tanahnya. Skor curah hujan. Nah, anggap juga integer. Nih, kita asumsikan dia lagi 3 gitu ya. Misalnya kita skor 3. Karena dia di antara 1.500 sampai 2.000 gitu misalnya. 3 atau save. Nah, kita matiin. Nah, sekarang namanya kita overlay ya. Ini yang belum tadi ya. Coba kita ulang vektor. Semoga mau nih sekarang deh. Slope. Ini. Kalau nggak biarin aja deh kita apa pakai yang nggak di dissolve aja ya. Hmm.
Oke, ini kita biarin aja ya ini nggak mau. Nah, jadi sekarang kita overlay mau nggak dia? Oh, mau ya. Nah, udah dia nggak tahu kenapa nggak mau, tapi biasanya mau sih. Kayak kemarin kita udah mau. Nah, sekarang kita overlay dia di vektor ya. Di geoprocessing tools kita intersection. Jadi kita tumpuk dia apa namanya? Beberapa bisa beberapa vektor ya kita tumpuk. Misalnya ini jenis tanah sama slope gitu misalnya. Nah, ini misalnya apa? Misalnya gabung gitu. Ini kalau mau yang sedikit perlu datanya, kita perlu yang mana aja. Kalau misalnya nggak perlu apa keseluruhannya, boleh juga keseluruhan kita pakai di dalamnya. Ini di slope ya. Kok fail dia? Tanah has invalid links fit. Jadi kalau invalid itu artinya dia ada beberapa titik yang nggak ada datanya. Jadi kita gabungnya nggak usah pakai overlay, kita pakai yang union aja ya. Union aja biar cepat. Ini slope, ini gabung. Tak mau juga ya. Coba ada nggak? Keluar nggak gabungnya? Nggak ya. Oh, ini harus di fix geometri sih harusnya. Tapi agak lama. Tanahnya. Nah, ini kayak di sini yang masih hilang-hilang ini ya. Kalau tanahnya kan, nah ini masih ada yang hilang-hilang nih ya. Ini kita bisa edit kayaknya. Coba, mana nih ya? Nah ini ya. Ini bukan. Mana dia cara editnya? Kok ini? Oh, coba kita jangan pakai yang ini ya. Pakai gitunya aja ya. Kita hapus aja dulu yang jenis tanah ini. Kita kita karena semua juga satu, kita pakai aja dasnya ya. Coba dasnya. Sapi. Nah ini kan dia udah sama nih, udah full kan. Anggap aja misalnya dia kita tambahin aja jenis tanahnya karena semua satu ya. Skor tanah sama skor curah hujan. Skor tanahnya tadi satu, skor curah hujannya tiga.
Belum. Ya. Eh, Kenapa dia? Tiga kan gitu ya. Kita save, habis itu stop. Nah, sekarang kita jadikan satu deh ya. Kita intersection, dasnya. Ada yang mana tuh ya? Dengan slope gitu misalnya. Nah, ini udah berhasil ya overlay-nya. Jadi, kalau overlay itu intinya dia mana dia? Kok nggak ada yang barunya? Coba dihapus dulu ya. Coba vektor seindah slope. Nah, ini overlay. Ini, kok nggak ada di sini ya? Oh, tadi yang lagi satu tadi ya. Oke, kita tambah skor tanah. Oh, ini udah ada nih. Oke. Vektor geoprocessing intersection diundangnya itu skor tanah, skor curah hujan. Terus yang lagi satu slope. Di sini slope. Oke, coba kita run. Oh, udah jadi itu ya. Nah, jadi sekarang kalau setelah di overlay itu, dia bisa tertum. Kok nggak ada dia? Kok ada cuman ini aja? Tadi salah ya. Coba vektor slope. Leave empty to keep. Oh, ini artinya kalau yang kita nggak perlu, yang kita klik ya. Ini yang kita nggak perlu. Ini nggak perlu. Oke, kita run. Jadi yang kita perlu tadi skor skor slope-nya, skor curah hujannya, skor apa namanya tanahnya. Terakhirnya harusnya ini ada skor ininya ya, tata guna lahannya ya. Tapi saya lupa simpan di mana. Nah, kita asumsikan aja ini nggak ada. Jadi kita tambahkan
apa namanya? Kita tinggal kalikan ini aja ya. Slope-nya dikali 4, habis itu soil type-nya dikali 2, kemudian land use-nya dikali 2. Artinya wedge ini artinya slope ini yang paling mempengaruhi kerawanan dari banjir gitu. Jadi semakin dia datar, maka pasti dia akan lebih rawan terhadap banjir gitu. Kemudian ini slope soil type nggak terlalu, nggak land use nggak terlalu. Dan yang terakhir ada precipitation atau curah hujan. Nah itu ya kita tinggal kalikan saja. Nah ini lama karena dia tadi slope-nya nggak dijadikan satu gitu ya. Kok di solve-nya tadi berhasil harusnya lebih cepat ya. Karena ini di solve-nya agak lama. Nah, jadi intinya kita tuh menumpuk-numpuk apa namanya? Data-data yang di apa namanya atributnya itu seperti tadi misalnya gimana caranya nih. Nah, ini ya. Coba ini misalnya. Enggak. Oh, kalau share enggak ini boleh deh. Nah, misalnya tadi ada atribut skor gitu ya, skor. Ini kan dia miliknya SHP Unde. Terus ada misalnya skor ini curah hujan sama skor tanah. Nah, kalau yang di slope, dia ada slope-nya, kemiringan slope-nya, skor slope-nya. Nah, kita mau menjadikan satu di peta baru. Jadi artinya nanti di peta baru tuh dia terdiri dari ini ada skor curah hujan, skor tanah, skor kalau ada tata guna lahan, kemudian ada skor slope. Jadi semuanya ini udah ada dia di setiap titiknya di Unde nih. Misalnya di sini bisa aja dia karena di sini jenis tanahnya misalnya berbeda ya. Ini kan kebetulan sama. Kalau misalnya di sini misalnya jenis tanahnya skornya 2, kemudian curah hujannya 3, kemudian slope-nya 1 gitu. Nanti nilai ini di setiap titik itu akan berbeda. Di sini bisa aja dia jenis tanahnya 3, curah hujannya 3, habis itu tata guna lahannya 2 gitu. Jadi fungsinya overlay itu kita menumpuk-numpuk atribut yang berbeda, memiliki informasi yang berbeda gitu. Sesuai sama kebutuhannya. Jadi sesuai dengan kebutuhannya misalnya ternyata untuk mencari kerawanan banjir itu kita perlu apa aja, data apa saja. Nah, itu biasanya kita dapatkan dari beberapa save file. Jadi, oleh sebab itu kita perlu yang namanya teknik overlay. Jadi, kita mengoverlay sehingga atribut itu bisa menjadi satu. Tinggal kita kalikan saja dengan bobotnya. Nanti kita akan tahu apa namanya yang mana yang rawan tinggi, yang mana rawan sedang, yang mana rawan ndak rawan gitu ya. Udah komplit ya. Nah ini sekarang di intersection ini kok enggak. Nah sekarang udah ada di intersection ini ya, ini yang paling terakhir ya.
Ini di satu satu data itu satu satu peta itu sudah terdiri dari skor tanah, skor curah hujan, skor slope. Jadi kan tadi kan si slope ini punyanya slope. Kemudian skor tanah sama skor curah hujan itu kan punyanya Unde ini. Jadi ketika kita overlay itu dia akan menjadi satu datanya. Nah, ini tinggal kita kalikan dengan bobotnya. Slope kali 4, soilnya kali 2, precipitationnya kali 3 gitu ya. Nah, caranya kita tambahkan dulu hasilnya dulu ya. Kita buat dulu, kita ingat hidupin dulu pulpennya. Kita tambahkan eh skor rawan gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai gitu ya. Integer juga ya. Eh, Oke. Nah, ini untuk ngitungnya kita bisa blok semuanya ya. Ntar, bisa ya dipilih. Coba dimatiin. Sih, nggak mau dia. Coba di sini ya, kita hidupin dulu. Hmm, di calculate. Nah, di sini ya. Nah, ini kita bisa buat misalnya di update existing field. Ini kita taruh di skor ini. Expressionnya adalah hmm, hmm, mana ya? Itu dulu. Oh, ID. Mana dia? Nah, ini ya. Kita yang di intersection ini ya. Mana dia yang ada? Nah, ini ya di skor nih ya. Jadi kita ini nggak kelihatan dia skornya. Mungkin kita gedein dikit ya. Nah, yang curah hujan kali 3. 3. Ini dalam kurung aja ya biar 3 dikali skor curah hujan ditambah 4 dikali skor tanah. Eh, yang kali 4 tadi slope ya. Slope tambah 2 dikali skor tanah. Nah, ini kita boleh apa namanya? Udah ya. Sama dengan oh, alien. Nah, oke ya. Apa sama dengan yang di depan ya? Sama dengan yang expression is invalid. Nah, ini coba. Oh, ya. Ini ya. Ini jangan pakai tanda gitu ya. Coba
4 dikali sub ditambah 2 dikali skor tanah ditambah 3 dikali skor curah hujan. Nah ini apa nih? Nggak mau nih ya. Harusnya mau sih. Eh, coba di sini. Coba. Enggak, sebentar coba. Saya lihat dulu. Tunggu sebentar ya. Coba 1 2 3 udah sih. Coba ini. Oke, coba saya share dulu. Oke, ini ya ini udah keluar deh ya. Tadi saya salahnya adalah ini dia pakainya titik 2 ya, petik 2 ya. Coba kita ulang ya. Ini update aja di sekolawan. Ini tadi di map layernya. Ini sama dengan 4 dikali sub ditambah 2 dikali tanah ditambah 3 dikali. Nah, ini di setiap nama parameternya itu diganti pakai petik 2 ya. Nah, ini petik 2. Ini petik 2. Nah, oke. Jadi udah keluar oke-nya ya. Nah, ini udah ada ya dia kok slope-nya 0 sama ya. Nah, ini ada yang 23.
Ya itu ya. Jadi nanti ini skor rawan itu ada bervariasi, ada 23, ada dari 11 sampai 23 itu ya. Coba. Sampai 31. Coba kita hitung misalnya 4 kali 5 20. 2 kali 5 10. 10 tambah 20 30. Tak 30 45. Berarti yang paling gede kalau misalnya semua yang nilainya 5 itu adalah 45. Nah, kemudian kita bisa klasifikasiin ini ya. Misalnya berapa sampai berapa itu dia kita klasifikasikan 3 aja ya. Jadi 45 bagi 3 15. Jadi 1 sampai 15 itu rendah, 15 sampai 30 sedang, 30 sampai 45 itu tinggi gitu ya. Nah, ini kita eh, tinggal diklasifikasikan aja kita buat lagi satu ya. Di satu lagi. Ini klasifikasi ya. Nah, kalau di klasifikasinya itu kita pakai teks ya. Jadi kita tinggal mengganti rendah, sedang, tinggi gitu ya. Coba saya buka dulu. Nah, ini ya sintaknya saya kasih ya. Di UT. Nah, tadi fill kalkulator ya. Share. Nah, ini di fill kalkulatornya sama lagi tadi. Ini kita update existingnya, kita taruh di klasifikasi. Tinggal kita paste aja. Oke. Nah, ini tinggi, kemudian ini ada sedang, rendah gitu ya. Nah, jadi di sini, ini masih hidup ya. Ini kita matiin, kita save. Nah, yang lain kita matiin aja biar nggak ganggu. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, untuk lebih bagusnya kita properties. Kemudian ini categorize. Ini value-nya klasifikasi, classify. Nah, ini biar nggak gitu dia, karena dia ada apa namanya? Ini rendah hijau ya, hijau. Sedangnya itu orange, green. Kemudian tingginya itu merah ya. Nah,
Semua sedang nih. Oh, ini kok rendahnya malah ya ini. Coba lihat dulu ya. Salah ya, harusnya tingginya di bawah ya harusnya. Karena kan dia datar ya. Salah ya. Slope-nya. Oh, yang nol ya. Yang nol itu dia seharusnya dia tinggi itu ya di bawah itu ya. Karena seharusnya nggak mungkin dia rendah di sini. Saya kalau apa namanya rawan banjir itu biasanya pasti dia apa namanya? Coba zoom to layer, zoom to layer. Nah, biasanya kalau untuk curah hujan tuh dia apa namanya kerawanan banjir itu yang bagian di bawah tuh harusnya dia tinggi ya. Sedangkan yang di atas nih harusnya dia eh rendah ya. Nah ini kebalik ya. Ya intinya kalau ini untuk membuat kerawanan itu kita tinggal mengkali-kalikan bobotnya dengan skor yang kita sudah berikan di setiap SHP-nya gitu ya. Nah ini artinya yang ini yang harusnya ini yang tinggi ya. Yang merah tuh merah juga sih. Ini dia udah terendah. Jadi harusnya yang hijau ini dia saat angkanya gitu ya 5 ya. Coba share dulu. Iya, sintaknya gini. Aduh, mana nih ya? Hmm, nah ini ya sintaknya kita lagi di field calculator. Nah ini update assisting score slope, oh, slope 0 dan 5 gitu ya. Nah sekarang ini kita ulang dulu ya. Tadi apa ininya ya? Oh perkaliannya dulu ya. Ini perkaliannya kita ulang dulu. Ini update skor awannya 4 dikali eh, 4 dikali slope tambah 3 dikali hujan ditambah 2 dikali tanah. Ini kita ganti P2, 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 P2. Nah, oke. Nah, kemudian kita ulang klasifikasinya ya. Oh, udah ya, dia sendiri nih. Oh, enggak, ini masih ya. Kita ulang lagi. Update dulu. Nah, ini baru kita pakai ini ya. Oke.
Ini kita lihat sekarang. Nah, di bawah ini udah gitu ya. Udah merah semua ya. Nah, memang seharusnya di daerah dataran rendah tuh dia apa namanya merah ya. Nah, itu untuk sebenarnya itu untuk caranya mencari peta kerawanan banjir gitu ya. Jadi ini nanti bisa diketahui berapa yang rendah, sedang, tinggi. Seperti kemarin ya bisa kita tambahkan ya misalnya berapa dia luasannya gitu misalnya ya. Atau kita di solve dulu lah. Kita di solve dulu biar lebih mudah. Save. Kita di solve dulu. Semoga mau nih di solve-nya. Coba namanya ganti dulu ya. Ini kita rename dulu. Overlay. Ini kita resolve overlay. Yang kita resolve klasifikasi ya. Kita tunggu ya. Coba jangan digerak-gerakin siapa tahu cepet ya. Ini nanti kita bisa hitung, oh yang di sini tuh berapa persen dia sedang, berapa persen dia tinggi, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau yang peta evakuasi itu dia tinggal misalnya sekarang daerah rawannya kan misalnya di bawah tuh. Nah, jadi kita menentukan di mana kira-kira shelternya. Nah, kemudian nanti kita gunakan apa ya tadi namanya tunggu sebentar. Kenapa dia nggak mau di dissolve ya? Kemarin kan mau deh ya. Kalau kalian mau nggak di dissolve ini? Coba saya kirim gininya ya. Kalian mau nggak? Coba, coba ini kita ekspor ya. Ini overlay. Coba kalian bisa nggak bantu ini gitu? Apa namanya? Coba dissolve di laptop kalian. Siapa tahu mau ya. Udah saya jadiin satu folder ya. Jadi nanti juga kalian untuk UAS-nya jadikan satu folder biar dia. Oh kok komplit nih? Oh bisa ya. Baru mau minta tolong dia mau. Oke udah oh nih mau dia di solve ya. Kok rendah sedang aja tingginya rendahnya kok nggak ada. Ini nggak ada memang ya. Coba kita tutup dulu. Nggak ada nih rendahnya. Kan ada ya. Ya asumsikan dia nggak ada lah ya. Di ini kita bisa juga cari berapa dia kira-kira luasannya kayak tadi ya. Hidupin pulpen tambah luas dalam kilometer persegi. Ini kita desimal. Terus habis itu kita fill kalkulator. Nah ini ya area ini ya dia kemarin. Update existing. Oke.
jadi dia yang sedang sebanyak segini, yang tinggi sebanyak segini gitu ya. Jadi kita bisa tahu berapa berapa persen dari keseluruhan daerah di misalnya di mana gitu tuh. Saya per kecamatan gitu kalian mau cari nanti berapa yang rawan banjir, di mana titik-titik rawan banjirnya. Kemudian nanti kalian bisa mencari membuat apa namanya jalur evakuasi gitu misalnya ya. Nah, ini agak lelet ya laptopnya. Coba ya, anggaplah yang titik-titik rawan. Nah, jadi nanti sebenarnya kalau jalur evakuasi itu kita punya titik-titiknya. Misalnya di sini kan titiknya merah semua nih, merah sedang. Nah, anggap kita asumsikan di sinilah titik rawan banjirnya gitu. Nanti kita buat titiknya. Kemudian di mana kita titik kumpulnya gitu. Misalnya di mana gitu jauh ya nih ya. Misalnya di Oranye ya. Misalnya di Oranye ini misalnya. Di Oranye ini misalnya. Hmm, titiknya kita buat lagi satu. Kemudian kita cari jarak tercepat dengan kita download dulu gini ya. SAP jalan ya. SAP jalan. Jadi dia biar tahu oh panjang jalannya sekian. Kemudian dalam waktu sekian. Dengan kecepatan rata-rata sekian. Bisa yang tercepat kemana. Ini lagi ada berapa menit lagi? 4 menit. Berapa menit? Kita mulai tadi jam 2. Kan kalau untuk kerawanan banjir tuh, kalian ada pertanyaan nggak? Apa nggak ngerti? Mungkin mungkin untuk sekarang belum ada, Bu. Ya. Jadi bisa didengerin recordnya. Jadi nanti kalian bisa coba datanya yang saya udah kasih itu. Misalnya kita coba ya. Ini nggak mau deh. SAP jalan. Titiknya kita buat di gitu aja ya. Jalan Indonesia. Ini bisa ya. Nah, ya coba nih sini. Jalan. Ya. Ini harus tahu juga jalannya panjangnya berapa dengan kecepatan berapa gitu ya. Mana jalannya? Batas desa. Mana? Ini ya. Coba mau nggak? Oh, kok nggak ada sih? Ya intinya nanti ada jalannya ya. Jadi ada jalan. Nanti kita hitung dia berapa panjang jalannya itu. Kemudian nanti setelah kita udah mengukur panjang jalan tuh, nanti kita bisa apa namanya pakai yang namanya road grab. Coba ya. Itu plugin ya road grab. Kita mati-matiin dulu ya. Nah, ini kita matiin. Nah, ada di plugin ya di sini. Manage. Kalau kalian mau coba road
root graph. Nggak ada root apa nyambungnya root graph ya. Root. Ini ya sorted path. Ini juga boleh ya. Jadi kalau nggak ada root kinet juga bisa kinet. Kinet. Nah ini ya tadi ya. Kinet 3 ini ya. Jadi dia network analisis ya. Ih kok di close harusnya plus ya. Kinet ya. Kita install pluginnya. Udah ya. Kalau udah close di plugin kita buka ya Kinet install. Hmm, di mana dia yang Kinet ya nih? Hmm, processing toolbox ya. Di toolboxnya ya. Kinet ada. Coba. Oh ini ya udah ya ada ya. Nah jadi ini nanti kita pilihnya adalah sorted path ini ya. Nah ini harusnya nanti kalian cari dulu apa layernya network layer itu adalah tadi SHP jalan tuh ya. Nah jadi start point sama end point ini juga harus ada polygonnya, misalnya terus habis itu tinggal di optimization ya. Coba ya kita coba masih ada waktu lagi. Coba kita cari di kalau di sini bisa nggak ya kita plugin jalan ya. Nah sini aja cari SHP jalan Bali coba. Jalan nih jaringan jalan tuh. Ini semua ada di Google ya kalau kalian cari-cari. Ini ada ya. Nah ini kok ini pemukiman sih? Coba aja nih kita download ya. Ini kita download. Kok gede ya? Terus sama titiknya kita buat titik dulu ya. Kita buat titik asumsikan aja di layer. Create layer, add new save file layer. File titik bencana. Terus tipenya point. Ini UTM-15 bencana. Ini oke. Apanya list yang mana yang belum. Nah, ini kita edit. Terus kita create mana create point nih. Hmm, mana ya layer. Oh,
Harusnya ada ya editor bikin poin. Add point. Nah, ini ya. Nah, kita asumsikan aja misalnya di bawah nih ya. Di bawah yang merah banget. Nah, ini merah ini ya. Anggap dah di sini ya kita buat rencana satu. Oh, satu gitu aja. ID-nya satu aja. Nah, terus satu lagi itu dah kita matiin shift. Terus satu lagi titik berteduh apa? Bukan berteduh apa namanya? Titik titik boleh kita bagus ya. Anggaplah di sini ya. Ini anggap asumsi. Kalau di nanti kenyataan kita cari kayak Banjar atau lapangan gitu ya. Nah, tadi kita layer, create layer, new save file layer, titik selamat, shelter gitu ya. Point. Nah, shelternya sebenarnya bisa dua gitu ya, tapi nanti ini coba yang satu aja dulu. Shelter. Oke. Nah, ini kita edit lagi juga. Nah, misalnya kita taruh di sini ya. Dua. Nah, kita matiin. Nah, setelah udah kita coba masukin di sini ya. Belum punya gitunya ya. Oh, nah, nanti loh. Jangan deh ya. Jadi coba SM jalan di Bali. Per wilayah. Coba ini. Nah, ini ya, ada nih ya. Nah, kabupaten apa nih ya? Kelungkung deh kayaknya. Ini gimana cara download ini? Oh, ini dia ya. Nah, kita download. Ini kayak lebih kecil sih. Ini udah jam 4 ya. Lagi dikit aja ya. Ini mumpung bisa ini kayaknya. Ini kita X aja ya. Tapi lagi sebentar juga. Oh, ini kita coba pause biar cepat yang di atas. Jadi nanti setelah udah dapat berarti itulah jalur tercepat gitu ya. Nah, nanti kalau udah dapat berarti itu dia jalur evakuasinya. Belum. Oh, ini udah ya. Coba kita buka. Jalan ada nggak jalan? Oh, ada jalan danau, sungai, pesisir, sungai, kontur. Oh, ini ada jalan ya. Oke, kita tambahin ini aja dulu coba ya. Jalan SAP ya. Coba warnanya ganti yang agak mencolok ya. Kuning gitu sih.
hitam dah hitam. Nggak kelihatan ya jalannya. Nah ini ya. Ya tapi nggak nyampe ini jalannya ke sampai ke sini. Jalan di Kelungkungnya nggak sampai. Itu nanti mungkin udah ke Karangasem ya. Ya kita asumsi aja di sini aja ya tempatnya ya bisa berteduh apa namanya eh, ber berlindung ya. Kita buat ulang nih ya. Kita nih remove layer, add layer, create layer, hmm, titik baru kumpul shelter. Oke, oke. Nah ini kita tuh kan kita buat di sini ya. Ya nggak pas di situ. Oke, coba kita ketik. Nah, ini layernya jalan, start point-nya adalah tempat bencananya. Oh, dia titik, dia ngambil titik ya. Kita ambil di bawahnya ya. Di sini misalnya, endpoint-nya ada di sini ya. Shortest path atau fastest. Kalau shorter itu berarti yang terpendek. Kalau ini tercepat. Ini dari segi pendeknya, ini segi waktu. Coba kita waktu aja ya. Coba kita run. Invalid geometry fix. Nah, ini karena jalannya mungkin nggak gitu ya, nggak coba kita potong aja dulu ya. Coba kita close dulu. Kita klip lagi vektor. Kita klip dulu jalan sama mana ya. Mana ya. Aduh. Coba kita close aja lah dulu. Coba yang OpenStreetMap nih ya. Ah, belum semua juga. Kayak itu udah intinya kalau nanti ini kayaknya udah diperbaiki, artinya udah dia di antara sini aja. Hmm, seharusnya dia bisa ya. Ya intinya pakai Kinet ini, terus habis itu sorted path ini. Nanti saya coba kalau mau dipakai yang OSM tuh ya.
Mungkin itu untuk jalur evakuasi sama apa namanya tadi eh rawan bencana ya. Kira-kira kalian ada pertanyaan nggak? Ada ya? Ya kalau nggak Belum ada, Bu. ya belum ya. Oke. Mungkin Ya kalau nggak ada videonya mungkin bisa di uh, apa? mungkin untuk videonya aja bisa di up mungkin ya kemarin Bu. Ya, oke nanti saya upload ya di YouTube aja ya biar bisa dilihat. Oke, kalau nggak ada mungkin untuk kuliah terakhir hari ini mungkin itu saja. Jadi kalian selama setelah UTS kalian udah bisa membuat peta basic seperti topografi kemarin, kontur, kemudian slope. Kemudian setelah itu kalian udah bisa yang tematik. Tematik itu artinya yang ada temanya misalnya kayak kemarin penggunaan lahan, kemudian ini rawan bencana, kemudian bisa yang jalur evakuasi gitu ya. Jadi kan seperti kemarin itu peta itu dibagi menjadi dua, ada yang peta basic atau peta dasar dan ada yang peta tematik artinya dari beberapa peta dasar. Nah, itu ya. Kemudian kalian udah bisa juga untuk menggunakan QGIS sebagai salah satu aplikasi pemetaan. Kalian udah bisa layouting peta juga, membuat layout peta. Kemudian juga bisa melakukan beberapa analisis seperti clip, kemudian di solve. Kemarin habis itu apa lagi ya? Ya, itu beberapa analisis itu. Sehingga nanti kalau kalian ingin mau membuat sesuatu peta, kalian sudah memiliki dasar lah itu untuk pemetaan. Kemarin juga untuk mencari koordinat, kalian udah juga menggunakan GPS ya, GPS walaupun masih GPS HP. Kemudian kalian bisa plotting itu titik-titik yang kalian ukur. Kemudian kalian bisa juga udah menghitung luasan. Jadi kalau udah nanti surveyor udah cukup lah kalian ini ilmu-ilmunya. Tapi kalau kalian mau explore lebih jauh, ini pemetaan ini sangat banyak sekali yang bisa kalian coba ya. Apalagi sekarang data-datanya bisa kalian tinggal download, cari di Google, di download seperti itu, sehingga bisa menjadi suatu analisis. Mungkin itu aja. Jadi untuk UAS-nya seperti tadi ya, ini saya save aja. Ini udah ikut saja. Masih ada yang temporary ya. Ya jadi nanti lah nggak apa-apa lah. Coba ini overlay-nya aja ini di export dulu siapa tahu nanti overlay. Oke, disimpan ih, di download ya nanti. Oh, udah disimpan nih kayaknya. Udah disimpan overlay-nya. Tinggal titiknya ini biarlah jalan nih kan udah. Oke, biar dah. Oke, itu ya. Jadi kalian udah ada dasar-dasar basic untuk pemetaannya ya. Jadi nanti kalau mau coba-coba lagi bisa bisa explore banyak di YouTube kalau kalian mau coba sehingga nantinya kalian punya ada apa skill tambahan lah. Oke, kalau nggak ada ini diingetin aja jadi UAS-nya itu terakhir tanggal 13 Juli. Ini dikumpulnya di gini ya belum saya buat classroomnya. Ya nanti deh saya buka di classroom ya. Jadi kalian kirim PDF-nya dan link drive untuk save file yang sudah diklasifikasikan setiap tahun. Yang dipastikan ini kalau kalian download itu bisa dibuka. Jadi saya tahu kalau kalian udah bisa ekspor data, kemudian klasifikasi data, konversi data, menyimpan hasil dalam save file, kemudian juga yang terakhir layouting. Oke, itu aja sih mungkin untuk hari ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan,
Oke, kita cukupkan dulu ya. Nah, ini datanya udah kalian bisa cari yang di Google Drive yang saya kasih. Nanti apa videonya nanti saya setelah udah jadi saya upload apa namanya saya kasih linknya. Eh Continue. Udah ya. Ini coba ya. Ya udahlah tadi udah hilang dia. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja hari ini ya. Eh Mana dia? Kita stop share aja. Nah, kira-kira ada nggak lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Selamat sore. Oke, Bu. Sore, terima kasih, Mari, Bu. Bu. Makasih, Terima kasih, Bu. Bu.